Episode ke-10. Tian, suara Rahayu terdengar lemah saat ia membuka matanya. Tubuhnya terasa lelah, penyakit jantung dan gangguan tidur yang sering menyerangnya membuat hari-harinya di usia 51 tahun semakin berat. Selama ini, insomnia yang dideritanya jarang kambuh berkat perawatan dan terapi dari Riana. Namun, dalam 2 bulan terakhir, menantunya jarang pulang, bahkan tidak lagi memberikan terapi sama sekali. Akibatnya, penyakit itu menyerang lagi, hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Di mana Riana? Riana, tanyanya pelan, sambil melihat sekeliling. Hanya ada Septian, Liliana, dan seorang bayi kecil yang masih tertidur lelap di pelukannya. "Bu, tenanglah, Riana." Dia, Septian, belum menyelesaikan kalimatnya ketika Rahayu menyela dengan suara getir. Menantu perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Sudah kubilang sebelumnya bahwa dia tidak baik untuk keluarga kita. Tian, sekarang sudah terbukti bukan? Liliana, yang mendengar itu, merasakan secercah harapan dari nada suara Rahayu. Ia bisa memahami bahwa Riana sebenarnya tidak pernah diterima di keluarga Septian. Ia memanfaatkan kesempatan itu. "Bibi, sebagai kakak perempuan Riana, aku minta maaf jika Riana belum bisa menjadi menantu yang baik." Rahayu menoleh, tatapannya melembut sesaat. "Lili, kamu tidak perlu meminta maaf seperti itu. Kamu anak yang baik. Aku bersyukur kamu telah merawatku di saat-saat seperti ini." Napas Rahayu masih tersengal-sengal. Tangannya menyeka dadanya. Namun, nada suaranya kembali meninggi ketika ia menyebut nama Riana lagi. "Jika bukan karena kamu, Lili, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Riana, wanita yang keras kepala, menikahi Tian sepertinya hanya permainan. Dia tidak pernah peduli pada ibu mertuanya, apalagi membantu mengurus rumah. Dia tidak peduli aku sakit seperti ini, hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Liliana menundukkan kepala, berpura-pura menahan kesedihan, meskipun senyum tipis hampir keluar dari bibirnya. Dia tahu ini adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan saudara perempuannya sendiri. "Bibi, jangan terlalu banyak berpikir. Itu akan membuatmu semakin sakit. Aku akan membantumu. Jika ada masalah, serahkan padaku." Soal Riana, "Ya, mungkin dia tidak cocok berada di sini," katanya lembut, penuh kepura-puraan. Septian, yang selama ini diam, hanya bisa menghela napas berat. "Lili, kenapa kamu bicara seperti itu?" Liliana segera menutup mulutnya, lalu buru-buru menjawab dengan nada menyesal. "Tian, maaf, apa aku salah bicara?" Namun, Rahayu langsung menatap putranya dengan tatapan tajam, jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sikap putranya. "Kau masih membelanya, Tian? Cukup. Aku ibumu sendiri. Sudah kukatakan sejak awal, Riana bukan pilihan yang tepat. Sekarang, lihat sendiri buktinya. Dia meninggalkanmu saat kau dalam kesulitan, meninggalkanku saat aku sakit. Bukankah itu bukti yang cukup?" Meskipun kata-kata ibunya terdengar logis, entah kenapa Septian hanya merasa kesal. Ada perasaan mengganggu yang sulit dijelaskan. Akhirnya, dengan suara berat ia berkata sebelum pergi, "Aku akan mencari Riana dulu. Biarkan dia merawat ibu." Liliana segera mengepalkan tinjunya erat-erat. Amarah hampir meluap. Tetapi mengingat Rahayu masih berada di ruangan itu, ia terpaksa menahan diri. Wajahnya kembali dihiasi senyum tipis, penuh kepura-puraan. Lalu ia bertingkah seolah merasa bersalah sambil mulai mengobrol dengan Rahayu. Akhirnya, setelah melalui proses seleksi yang melelahkan selama 4 jam, Riana lulus. Sekarang hanya ada beberapa persyaratan tambahan yang harus ia selesaikan. Salah satunya adalah izin dari keluarga untuk secara resmi menjadi sukarelawan di Sorong.
Ia mulai berpikir, Septian telah mengajukan 3 kali ceraikan kepadanya, yang berarti secara agama mereka telah resmi berpisah. Untuk perceraian resmi, yang dibutuhkan hanyalah proses di pengadilan dengan seorang pengacara. Bukankah semuanya akan selesai lebih cepat? Tanpa kehadirannya, Riana menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jadi, sekarang aku hanya butuh tanda tangan Lili sebagai keluarga, gumamnya pelan. Ia menatap berkas di tangannya lama sekali, lalu bergumam lagi. Tapi Lili masih marah. Kalau begitu, lebih baik aku pulang dulu. Nanti aku akan mencoba berbicara dengannya perlahan. Dengan langkah lesu, ia berjalan keluar dari ruang seleksi. Namun, begitu sampai di beranda, matanya menangkap sosok yang familiar. Liliana terlihat berjalan cepat sambil menggendong Lira, lalu masuk ke dalam mobil bersama beberapa temannya. Membuat Riana terkejut sesaat. Lili membawa Lira bersama teman-temannya. Mereka mau kemana? Gumamnya penuh tanda tanya. Rasa penasaran membuatnya buru-buru mengikuti mobil itu. Dengan langkah tergesa-gesa, ia terus membuntuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah kedai kopi yang ramai dengan anak muda yang sedang nongkrong. Musik keras bercampur dengan kepulan asap rokok yang mengepul di udara. Riana melambaikan tangannya, menutup hidungnya rapat-rapat. Astaga, apakah Lili sudah gila membawa Lira ke tempat seperti ini? Dengan hati-hati ia masuk, matanya mengamati ruangan untuk mencari adiknya. Tak lama kemudian, ia menemukan Liliana duduk di salah satu sudut meja bersama beberapa temannya. Lira hanya duduk santai di sofa, tampak nyaman dengan camilan di tangannya. Sementara Liliana sibuk mengobrol. Riana hendak melangkah lebih dekat untuk menggendong Lira. Namun, langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara adiknya yang terdengar begitu jelas di tengah hiruk-pikuk kedai kopi. Lili, apakah kau benar-benar tinggal bersama kakakmu dan suaminya sekarang? Tanya salah satu teman Liliana dengan nada penasaran. Liliana menyandarkan tubuhnya dengan santai di sofa. Bibirnya melengkung, membentuk senyum puas. Ya, di mana lagi aku harus tinggal? Lagi pula, kau tahu, dengan sedikit rengekan dariku dan Lira, orang Septian sangat mudah luluh. Serius, timpal teman lainnya. Terkejut dan tak percaya sekaligus. Liliana mengangguk tegas, lalu menyandarkan tubuhnya ke meja. Suaranya setengah berbisik, Siolohala, ia sedang membocorkan rahasia besar. Bayangkan saat aku bilang ingin membeli pakaian, dia langsung rela melewatkan makan siangnya untuk menemaniku berbelanja. Lalu, saat aku bilang Lira demam, dia rela mengingkari janjinya dengan adikku sendiri, hanya agar bisa menjaga kami. Tetapi sayangnya, ibunya malah dirawat di rumah sakit. Riana merasa tenggorokannya tercekat, seolah ada benjolan besar yang menghalangi napasnya. Matanya terasa panas, tetapi ia memaksa dirinya untuk tidak meneteskan air mata. Terdengar tawa kecil dari meja. Salah satu temannya menyindir, "Jangan bilang Septian menyukaimu, Lili." Liliana melambaikan tangannya, berpura-pura menolak sambil tersenyum penuh arti. Tidak juga. Sepertinya dia belum menyukaiku. Tapi aku akan berusaha agar suatu hari nanti dia benar-benar jatuh cinta. Teman lainnya langsung menimpali dengan wajah setengah serius. Lalu bagaimana denganmu? Jangan main-main, Li. Apa kau benar-benar menyukainya? Tentu saja. Siapa yang tidak menyukai bos muda seperti Septian? Jawab Liliana dengan mata berbinar. Riana sedikit terhuyung mundur, berpegangan pada dinding dekat pintu. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan hancur bercampur amarah berkecamuk di kepalanya. Lili, bagaimana bisa kau? Jadi, selama ini yang kau maksud? Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.
Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.